Wah, ini seriusan. Baru pertama coba ajukan pinjaman di aplikasi pinjaman Go, langsung disetujui dan dana cair ke rekening dalam hitungan menit. Gak pakai ribet, cuma isi data dan verifikasi langsung ACC. Kalian wajib lihat bukti lengkapnya di video ini. Jangan di skip karena aku bakal kasih tips biar pengajuan kalian juga tembus. Tonton sampai selesai ya. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama aku di channel YouTube Pusatnya Cara-Cara Pinjam Uang Online. Oke, untuk di video kali ini aku mau share lagi kepada Anda semua cara pinjam uang di pinjaman Go agar disetujui. Oke, untuk langkah yang pertama kalian buka Play Store, lalu ketikkan di pencarian pinjaman Go. Selanjutnya, klik install. Selanjutnya, klik buka. Selanjutnya, klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Selanjutnya, untuk langkah berikutnya, kalian mendaftarkannya harus memasukkan nomor HP terlebih dahulu. Dan pastikan nomor yang kita daftarkan ini masih aktif. Jika sudah memasukkan nomor HP, klik selanjutnya. Dan nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor yang kita daftarkan. Jika sudah memasukkan kode OTP, langsung saja klik selanjutnya. Selanjutnya, membuat kata sandi. Untuk kata sandinya terdiri dari 8 karakter sampai 16 karakter yang dibarengi kombinasi angka huruf besar dan huruf kecil. Jika sudah membuat kata sandi, langsung saja klik selanjutnya. Di tampilan beranda ini kita bisa mendapatkan limit tertinggi sampai 6 juta. Dan di sini tertera untuk suku bunganya yaitu 0,3% dan untuk tenor pinjamannya 91 hari sampai 360 hari. Oke, karena kita mau pinjam, langsung saja ke pengajuan pinjamannya. Kita klik saja pinjam sekarang. Selanjutnya lengkapi profil. Untuk isiannya mulai dari alamat tempat tinggal, detail alamat, nomor WhatsApp, email pribadi, status pernikahan, pendidikan, nama ibu kandung, penggunaan pinjaman, dan NPWP. Sementara untuk NPWP ini opsional, bisa diisi atau tidak diisi juga tidak apa-apa. Jika sudah melengkapi di bagian profil ini, langsung saja klik selanjutnya. Selanjutnya, isi informasi pekerjaan. Untuk isiannya mulai dari pekerjaan, nama pekerjaan, kota, tempat kerja, alamat, lengkap perusahaan, jenis pekerjaan, lama bekerja, penghasilan per bulan, nomor telepon perusahaan, dan email pribadi. Sementara untuk email pribadi kantor ini opsional, bisa diisi atau tidak diisi juga tidak apa-apa. Jika sudah mengisi data pekerjaan, langsung saja klik selanjutnya. Selanjutnya, cantumkan 3 kontak darurat yang bisa dihubungi. Saat mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman Go, penting untuk mencantumkan kontak darurat yang valid dan mudah dihubungi. Biasanya, Anda bisa mengisi data orang terdekat seperti orang tua, saudara kandung, atau teman terpercaya yang mengetahui kondisi Anda. Pastikan nomor telepon yang dicantumkan aktif, menggunakan nama sesuai di kontak, serta sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Kontak darurat ini berfungsi sebagai verifikasi tambahan dari pihak aplikasi untuk memastikan data peminjam benar dan dapat dipercaya, sehingga peluang pengajuan pinjaman Anda disetujui bisa lebih besar. Jika sudah mengisi ketiga kontak darurat ini, langsung saja klik selanjutnya. Selanjutnya, upload foto KTP dan foto selfie.
Setelah isi data diri selesai, langkah berikutnya tambahkan foto KTP dengan posisi jelas dan tindak buram agar proses verifikasi di pinjol pinjaman Go lebih cepat diproses, dan pastikan data pada KTP terlihat lengkap, pencahayaan terang, dan foto tidak terpotong. Jika sudah, cek nama dan NIK, terus klik selanjutnya. Setelah upload KTP, lanjutkan verifikasi wajah selfie sesuai instruksi aplikasi dengan wajah terlihat jelas tanpa masker maupun kacamata agar sistem dapat mencocokkan identitas secara otomatis dan membantu pengajuan pinjaman lebih mudah disetujui. Untuk instruksinya seperti tolong putar kepala ke kiri atau ke kanan, tolong buka mulut, dan tolong berkedip. Selanjutnya, tambahkan rekening bank. Untuk proses pencairan dana di aplikasi pinjaman Go, pastikan Anda telah menambahkan rekening bank pribadi yang masih aktif dan sesuai dengan data identitas yang didaftarkan. Rekening ini akan digunakan sebagai tujuan transfer dana pinjaman yang disetujui, sehingga penting untuk memastikan nomor rekening, nama pemilik, dan nama bank sudah benar agar tidak terjadi kendala saat pencairan. Jika sudah mengisi rekening bank, langsung saja klik simpan. Selanjutnya, di sini sedang verifikasi otomatis. Jadi kita tunggu aja. Dan di tampilan ini juga ada keterangan sedang dalam proses verifikasi. Kami akan menghubungi Anda dalam 1 hari sampai 3 hari. Limit awal pinjaman Go dapat berapa? Limit awal di aplikasi pinjaman Go biasanya bervariasi tergantung profil pengguna, tapi umumnya berada di kisaran 500.000 hingga 3 juta rupiah untuk pengguna baru. Besaran ini ditentukan dari hasil verifikasi data seperti KTP, pekerjaan, penghasilan, serta riwayat kredit. Tapi di sini saya mendapatkan limit sebesar 1.200.000 dengan tenornya selama 45 hari. Oke, sebagai contoh di sini aku mau pinjam uang sebesar 1.200.000 rupiah dengan durasi pinjamannya selama 45 hari. Dan untuk jumlah pencairannya nanti sebesar 1.038.000. Pinjaman Go cair berapa lama? Pinjaman Go biasanya akan dicairkan ke rekening peminjam dalam waktu kurang dari 5 menit setelah persetujuan. Proses verifikasi data juga dilakukan secara online dan instan. Konsumen akan menerima notifikasi melalui aplikasi setelah dana ditransfer ke rekening bank yang terdaftar. Pencairan dilakukan ke rekening bank yang sudah didaftarkan. Harus pastikan bahwa rekening bank atas nama yang sama dengan pengajuan. Setelah pengajuan tidak butuh waktu yang lama, sekitar beberapa menit langsung dapat notifikasi kalau pengajuan lagi diproses. Aku terus pantau dan ternyata dalam waktu kurang dari 1 jam, statusnya berubah jadi disetujui. Tidak lama setelah itu, aku cek rekening dan benar saja dana pinjaman sudah masuk. Dari situ aku jadi lebih yakin kalau prosesnya memang cepat dan real, asalkan data yang kita isi jelas dan sesuai. Jadi buat kamu yang lagi butuh dana cepat, pastikan isi data dengan benar biar peluang disetujui makin besar dan dana bisa langsung cair seperti yang aku alami. Jadi kesimpulannya, pinjam uang di pinjaman Go itu bisa disetujui dengan cepat asalkan kita mengikuti prosesnya dengan benar dan data yang diberikan jelas serta valid. Dari pengalaman ini, kunci utamanya ada di kelengkapan data, riwayat kredit yang baik, dan tidak asal mengajukan nominal yang terlalu besar di awal. Setelah pengajuan dilakukan dengan benar, proses verifikasi berjalan lancar dan dana pun berhasil cair ke rekening tanpa kendala. Jadi kalau kamu ingin pengajuan disetujui, pastikan isi data sesuai KTP, gunakan nomor aktif, dan ajukan sesuai kemampuan. Dengan cara itu, peluang disetujui jadi lebih besar dan proses pencairan bisa lebih cepat.
Oke, demikianlah tutorial cara pinjam uang di pinjaman Go agar disetujui. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui cara pinjam uang di aplikasi pinjaman Go di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di pinjaman Go, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.